Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Farhan Ilham Thorik dari Prodi PBB kelas 2A jurusan Pertanian. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat pupuk organik berjenis pupuk organik cair. Bagaimana caranya dan apa saja bahannya? Mari ikuti saya. Dan berikut untuk bahan-bahannya. Untuk membuat POC kita membutuhkan air sebanyak 1 liter. Kalian bisa menggunakan botol aqua dengan kemasan air 1,5 liter. Lalu ada serabut kelapa. Serabut kelapa ini bagus untuk tanaman karena mengandung kalium yang memperlancar proses fotosintesis. Lalu juga ada kedebok pisang yang sudah dicacah. Kedebok pisang ini mengandung unsur nitrogen yang bagus untuk tanaman. Selain itu ada kulit bawang merah. Nah, ibu kalian kalau habis masak kulit bawang merahnya jangan dibuang karena bisa untuk pupuk. Nah, kulit bawang merah ini mengandung enzim gibrelin dan auksin yang mendorong pertumbuhan tanaman. Lalu yang terakhir yaitu makanan mikroorganismenya, yaitu ini dia, gula merah. Gula merah ini berfungsi untuk penyedia glukosa bagi mikroorganismenya. Oh, ada lagi satu lagi ketinggalan, yaitu ini dia. Nah, ini yang terakhir yaitu nasi basi. Nah, karena ini organik jadi kita tidak menggunakan E4, kita ganti dengan nasi basi sebagai penyedia mikroorganisme. Oke, langsung saja kita ke tahap berikutnya yaitu cara pembuatannya. Oke, pertama-tama siapkan ember kecil. Ember kecil ini berfungsi untuk tempat melarutkan gula merah tadi. Kita larutkan di sini menggunakan air. Kita masukkan dulu airnya sebanyak 1 liter tadi. Lalu kita masukkan gula merahnya. Kalau kalian tidak ada gula merah, kalian bisa menggantinya dengan menggunakan tetes tebu atau gula pasir. Gula merah ini berfungsi untuk glukosa, penyedia glukosa bagi mikroorganisme. Glukosa tersebut digunakan mikroorganisme untuk makanannya, sehingga mereka bisa mempunyai energi untuk mengurai bahan-bahan organik yang kita gunakan untuk POC nantinya. Oke, kita hancurkan seperti ini, kita remas-remas sampai hancur dan larut. Nah, jikalau sudah larut gula merahnya, kita masukkan bahan-bahan organiknya yang tadi, yaitu kulit bawang merah, cacahan kedebok pisang, dan cacahan serabut kelapa. Kita masukkan semuanya. Setelah kita masukkan, kita aduk-aduk lagi sampai merata. Gunanya bahan organik ini tadi sudah saya sebutkan, yaitu kulit bawang merah ini mengandung enzim gibrelin dan auksin yang berguna mendorong pertumbuhan tanaman. Sedangkan kedebok pisang ini mengandung unsur nitrogen yang bagus untuk tanaman. Dan yang terakhir yaitu cacahan serabut kelapa ini mengandung kalium yang berguna untuk mendukung proses fotosintesis pada tanaman. Kita campurkan. Setelah kita campurkan, barulah kita masukkan mikroorganismenya, yaitu nasi basi. Kita masukkan. Nasi ini berfungsi untuk penyedia mikroorganisme.
Karena kita ini temanya organik, jadi kita tidak menggunakan E4, kita ganti dengan nasi basi. Kita remes-remes sampai tercampur. Sudah semuanya tercampur, kita pindahkan, kita masukkan ke botol aqua ini. Nah, seperti inilah hasilnya apabila sudah dimasukkan ke dalam botol aqua kemasan 1,5 liter. Bisa dilihat. Untuk botolnya sendiri, usahakan gunakan botol yang lebih dari 1 liter. Karena apa? Karena setelah ini POC ini akan mengalami proses fermentasi. Dalam proses fermentasi tersebut akan menghasilkan udara-udara hasil fermentasi yang apabila botol kalian tidak mempunyai ruangan di dalamnya atau sisa ruangan, maka bisa saja botol kalian akan meledak. Maka dari itu, untuk antisipasi, gunakanlah botol yang lebih dari 1 liter. Lalu setelah ini diamkan POC ini kurang lebih 1-2 minggu, dan setiap 3 hari sekali atau 2-3 hari sekali kalian kocok-kocok agar bahan organik tidak ada yang mengendap dan tercampur semua, dan kalian buka tutup botolnya agar udara-udara hasil fermentasi bisa keluar. Setelah itu kalian tutup lagi. Setelah 1-2 minggu, botol POC ini bisa digunakan dengan dosis 1:10, yaitu 1 liter POC untuk 10 liter air dicampurkan. Dan untuk pengaplikasiannya, apabila tanamannya masih kecil, kalian bisa menggunakan kurang lebih 100 ml atau bisa dikira-kira sebanding dengan gelas aqua belimbing yang kecil. Dan apabila tanamannya sudah besar, kalian bisa menggunakan kurang lebih 500 ml, bisa dikira-kira sebanding dengan gayung yang biasa kalian gunakan untuk mandi. Sedangkan untuk waktu pengaplikasiannya bisa 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Dan ini merupakan hasil dari pembukaan POC tersebut, dan sudah saya buktikan, saya aplikasikan ke beberapa tanaman buah saya. Salah satunya ini yaitu pisang Cavendish, dan hasilnya bagus sekali, mulus, besar tanamannya, dan banyak. Dan apabila sudah masak, ini manis sekali rasanya. Baik, ini kondisi POC setelah 1 minggu penyimpanan. Apabila POC itu berhasil atau tidaknya ditentukan oleh proses fermentasinya. Apabila POC itu saat kita buka sudah mengeluarkan gas, maka POC tersebut sedang melakukan fermentasi. Tinggal ditunggu kapan dia matangnya atau jadinya, sekitar 2 minggu sampai 1 bulanan. Dan untuk menentukan apakah POC tersebut sudah bisa digunakan atau belum, kita bisa melihat dari kadar gasnya. Apabila POC tersebut kalau dibuka masih mengeluarkan gas seperti ini, bisa dilihat. Apabila gasnya masih keluar dan terdapat gelembung, maka POC tersebut masih belum bisa digunakan. Ini kalau digunakan, maka tanaman tidak akan subur, malah akan sakit dan mati. Untuk yang sudah matang atau sudah bisa digunakan, POC tersebut apabila dibuka, maka tidak akan mengeluarkan gas. Nah, ini apabila kita buka masih mengeluarkan gas seperti soda pada umumnya. Bisa dilihat di bawahnya. Terdapat gelembung-gelembung kecil yang naik ke atas. Nah, bisa dilihat. Itu kondisi yang menunjukkan bahwa POC tersebut belum bisa digunakan dan harus disimpan kembali sampai POC itu benar-benar matang, yaitu saat POC tidak mengeluarkan gas. Apabila kalian memaksakan hal tersebut dan kalian memaksakan untuk digunakan, maka tanaman kalian tidak akan subur, malahan akan sakit. Berbeda apabila gasnya sudah habis dan proses fermentasi telah selesai, maka tanaman kalian menjadi subur. Oke, kita tunggu lagi sekitar 2 mingguan. Oke, di sini di depan saya terdapat 2 contoh POC yang sudah bisa digunakan dan yang belum digunakan. Nah, mari kita coba yang sudah bisa digunakan. Ciri yang sudah bisa digunakan yaitu dia tidak mengeluarkan gas. Kita buka apakah dia mengeluarkan gas atau tidak. Nah,
Dan ini sudah terlihat bahwa dia tidak muncul gelembung-gelembung kecil, hanya sedikit dan tidak mengeluarkan gas sama sekali. Dan ini yang belum bisa digunakan, yang barusan kita buat. Bisa kita lihat ciri yang belum bisa digunakan. Apabila kita buka, maka dia akan mengeluarkan gas. Mari kita buka. Nah, kalian bisa mendengarkan bahwa POC ini masih terdapat gas di dalamnya dan masih belum bisa kita gunakan. Apabila kita paksakan, maka tanaman kita bisa sakit. Setelah ini, kita akan mengaplikasikan POC ini ke tanaman kita. Bagaimana caranya? Tetap ikuti saya. Oke, di sini sudah terdapat ember yang berisikan air 10 liter dan POC 1 liter. Dengan sesuai dosis pengaplikasiannya, untuk 1 liter POC menggunakan 10 liter air bersih. Dengan cara kita campurkan terlebih dahulu. Setelah kita campur, maka kita aduk-aduk sampai merata. Nah, setelah diaduk-aduk, maka ini siap digunakan. Kali ini kita aplikasikan ke tanaman pisang. Dapat dilihat di sini terdapat banyak tanaman pisang. Kita aplikasikannya dengan cara memberikannya melingkar. Dan selanjutnya kita aplikasikan ke tanaman jambu merah saya. Dilihat tanaman ini setelah diberikan pupuk POC, bagus sekali efeknya. Lebat, buahnya banyak sekali dari bawah sampai atas. Lihat, banyak sekali. Kita aplikasikan dengan cara diputar. Selanjutnya kita aplikasikan ke tanaman belimbing kita. Tanaman belimbing kita juga sama, efek dari POC tersebut, buahnya lebat sekali. Dilihat, bahkan tidak hanya satu tanaman belimbing, saya mempunyai 4 tanaman belimbing dan buahnya semuanya lebat. Dilihat. Ini juga sama, lebat. Mari kita aplikasikan ke tanaman belimbing. Setelah ke belimbing, kita aplikasikan juga ke tanaman nangka. Tanaman nangka ini belum pernah berbuah, mungkin belum cukup umur dan belum cukup besar juga menurut saya. Tidak apa-apa, kita aplikasikan untuk menunjang pertumbuhannya. Setelah kita aplikasikan ke tanaman nangka, kita juga aplikasikan ke tanaman suun. Lihat. Tanaman suun ini sama, juga belum pernah berbuah karena belum cukup umur juga. Tapi tidak apa-apa, kita aplikasikan supaya pertumbuhannya makin cepat atau menunjang pertumbuhannya. Dan sekarang kita aplikasikan ke tanaman pepaya California. Untuk tanaman pepaya California ini sudah berbuah berkali-kali, buahnya lebat dan rasanya manis sekali. Untuk teksturnya tidak lembek, tapi renyah, menurut saya renyah, tidak terlalu lembek. Mari kita aplikasikan supaya makin subur. Setelah pepaya California, kita aplikasikan lagi ke tanaman kelapa hijau. Untuk tanaman kelapa hijau ini sudah berbuah sering berkali-kali, bahkan saat bulan puasa kita panen buahnya untuk dijadikan minuman berbuka. Oke, mari kita aplikasikan langsung saja. Oke, untuk selanjutnya kita aplikasikan ke tanaman sawo. Untuk tanaman sawo ini sama, sudah sering berbuah juga, bisa dilihat buahnya sini.
Ada 1, 2, 3, 4 dan masih banyak lagi. Oke, langsung saja kita aplikasikan. Setelah tanaman sawo kita aplikasikan, lanjut ke tanaman mangga. Untuk tanaman mangga ini merupakan tanam hasil campung pucuk atau enten. Bawahnya tanaman mangga gadung dan atasnya tanaman mangga mana lagi. Jadi nanti hasilnya buahnya akan besar seperti mangga gadung dan akan manis seperti mangga mana lagi. Untuk tanaman ini sudah sering kali berbuah saat musim panas. Untuk sekarang baru berbunga dan ada beberapa yang sudah menjadi bakal buah seperti ini, bisa dilihat. Di atas ada lagi, di sini banyak, ini juga banyak, sini. Apabila berbuah tanaman ini lebat sekali buahnya, langsung saja kita aplikasikan. Mungkin sekian video dari saya. Maaf untuk pengaplikasian pupuknya tidak bisa saya perlihatkan semuanya. Aslinya masih banyak lagi tanaman yang mau saya aplikasikan seperti tanaman jeruk, lengkeng, tanaman buah tin dan tebu dan masih banyak lagi. Tapi untuk mempersingkat video maka saya pikir saya akhiri saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.